Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita untuk murid-murid kelas 7 atau kelas 1 SMP. Ya, adik-adik, kita akan lihat sekarang pelajaran kita sudah sampai ke bab 8. Bisa dibuka buku paketnya halaman 56. Oke, buka halaman 56. Buku paketnya kalau sudah, Kak saya mau kasih tahu dulu sebelum melanjutkan audio pembelajaran ini, adik-adik harus membaca seluruh bab 8 dulu ya. Oke, dari halaman 57 sampai dengan halaman 62. Kalau udah dibaca, boleh lanjutin mendengarkan audio ini. Kalau belum dibaca, boleh di-pause dulu audio ini, kemudian dibaca seluruh bab 8 halaman 56 sampai 62. Oke, kalau sudah dibaca, sekarang Kak Sem mau mulai menjelaskan. Di bab 8 ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati itu apa sih? Kita akan lihat nanti tentang ciri-cirinya, kemudian mengapa sih penting untuk kita anak-anak remaja? Ya, kita akan melihat juga kerendahan hati ini supaya bisa memotivasi diri kita untuk bisa menyadari bahwa kita ini hanyalah manusia yang terbatas. Ya, adik-adik, kita akan lihat kesadaran ini nantinya akan membuat kita menghargai diri kita sendiri, kemudian menghargai sesama, terlebih lagi kita mau memuliakan Tuhan. Ya. Yang pertama kita akan lihat di sini, kita mau tahu dulu mengenai hati nurani. Hati nurani atau suara hati. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia. Ya, adik-adik bisa lihat di halaman 57 ya. Halaman 57 yang bagian A, pengantar. Di situ kita bisa lihat paragraf kedua, hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Kemudian ada dua unsur dalam hati nurani. Ya, yang pertama adalah kesadaran akan yang benar dan yang salah. Dan yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Ya, adik-adik. Jadi kita lihat di sini, hati nurani ini dimiliki oleh setiap manusia. Ya, kalau adik-adik pernah mungkin ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, seperti merasa tersalahkan, merasa tertuduh, itu adalah dari suara hati kita, hati nurani kita. Ya, adik-adik, hati nurani ini perlu apa? Diterangi oleh firman Allah, supaya apa yang kita rasakan itu tidak berbeda atau tidak bertentangan dengan firman Allah. Oke, adik-adik, sekarang disiapkan buku tulisnya atau buku tugasnya, karena ada tugas yang harus dikerjakan ya. Tugasnya nanti akan satu persatu Kak Sem diktekan dalam audio ini, jadi harus didengarkan semuanya. Jangan di-skip-skip atau jangan dilewatin langsung ke bagian terakhir ya. Didengarkan. Sekarang untuk nomor 1 ditulis di buku tulisnya, tulis soal kemudian langsung dijawab. Atau jawabannya mau nanti terakhir juga boleh. Sekarang ditulis dulu soal nomor 1. Kalau Kak Sem terlalu cepat boleh di-pause audionya lalu ditulis. Ya, soal nomor 1. Sebutkan dua unsur dalam hati nurani manusia. Sekali lagi soal nomor 1, sebutkan dua unsur dalam hati nurani manusia. Oke adik-adik, kalau mau langsung dijawab, di-pause dulu audionya. Kalau tidak, dengarkan dulu lanjutan penjelasan dari Kak Sem. Ya adik-adik, jadi kita tadi sudah tahu tentang hati nurani. Ya. Dan selanjutnya kita mau lihat juga tentang rendah hati. Kalau tadi kita punya hati nurani, kita ini memerlukan hati yang rendah atau kerendahan hati. Ya, adik-adik, manusia yang memiliki kerendahan hati ini
adalah manusia yang menyadari bahwa dirinya itu nggak sempurna. Jadi nggak boleh ada kita yang merasa diri kita paling sempurna dibandingkan dengan orang lain sehingga kita menjadi sombong. Ya, itu bukan yang menjadi kehendak Allah. Sekarang dibuka bukunya lagi, halaman 58. Halaman 58, di situ paragraf yang pertama, kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus, ya, bahasa Latin. Artinya apa? Tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati itu berarti kita membumi ke tanah. Ya. Tuhan Allah juga telah menyatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, ya, perkataan Tuhan kepada Adam. Dikatakan bahwa ingatlah kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Bukan hanya Adam saja adik-adik, tetapi kita semua. Ya, kita tahu dalam kitab Kejadian bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia. Kita diambil dari debu tanah. Kemudian diberikan nafas oleh Tuhan. Makanya kalau adik-adik melihat orang yang meninggal juga, maka lama-kelamaan mayatnya itu akan kembali menjadi debu. Atau mungkin ada yang dikremasi juga, kira-kira jadi apa? Jadi debu, karena itulah asal manusia. Jadi kita mengingat karena kita hanya dari debu, kita hidup hanya karena pemberian Tuhan, kita tidak boleh sombong. Oke adik-adik, sekarang ditulis soal nomor 2, tadi nomor 1 udah, sekarang soal nomor 2. Kalau Kak Sam terlalu cepat, boleh di-pause dulu audionya. Soal nomor 2. Humility, ya, tahu tulisan humility? Humility. Ya, nomor 2. Sekali lagi, humility berasal dari kata Latin humus, yang artinya titik. Sekali lagi soal nomor 2, humility berasal dari kata Latin humus, yang artinya titik. Boleh langsung dijawab. Kalau mau langsung dijawab, di pause dulu audionya. Kalau enggak, mau dijawab nanti, dengarkan dulu lanjutan penjelasan Kak Sam. Ya adik-adik, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3, kasih tanda kutip. Ya, tanda kutip. Ingatlah bahwa kamu adalah debu, koma, dan kamu akan kembali menjadi debu. Tutup kutip, ya. Jadi, tanda kutip tadi, ingatlah bahwa kamu adalah debu, koma, dan kamu akan kembali menjadi debu. Tutup kutip lagi. Lanjutannya soal nomor 3, pernyataan tersebut terdapat dalam kitab ... pasal ... ayat ... Oke, soal nomor 3 jelas. Sekali lagi, buka kutip, ingatlah bahwa kamu adalah debu, koma, dan kamu akan kembali menjadi debu, tutup kutip. Pernyataan tersebut terdapat dalam kitab ... pasal ... ayat ... Itu nomor 3. Ya, tadi Kak Sam sudah sempat bahas. Allah mengatakan hal ini kepada Adam. Ya, dalam kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Ya, adik-adik. Kemudian juga dari kitab yang tadi, adik-adik nanti bisa baca juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Ya, coba dibuka Alkitabnya Yakobus pasal 4 ayat 14. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan apa? Kehidupan manusia seperti uap. Adik-adik tahu uap gak? Ada yang pernah masak air? Nah, coba masak Indomie pernah? Nah, itu airnya kalau mendidih ada gelembung-gelembungnya, itu menjadi uap. Uap itu gimana pas jadi gelembung? Dia meletus. Terus apakah ada lagi? Udah nggak ada, udah nggak kelihatan lagi. Ya, kehidupan manusia pun seperti uap, hanya sebentar aja. Ya, coba adik-adik lihat, sudah berapa banyak
orang yang meninggal hari-hari ini. Hanya sebentar. Jadi dengan kehidupan yang singkat ini, kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Ya, kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga kalau kita melakukan firman Tuhan. Setelah itu kita tidak boleh sombong, tetapi harus melakukan banyak kebaikan. Itu yang menjadi pahala kita di surga nanti. Ya adik-adik, jadi dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 14, di situ diceritakan apa artinya kehidupan manusia seperti uap yang sebentar saja. Oke. Dan adik-adik juga boleh lihat, dibuka Alkitabnya lagi, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ada yang pernah dengar nggak cerita tentang ini? Ya, jadi cerita di sini adalah tentang apa? Seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Dia punya 3 orang hamba. Ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Ya, kemudian mereka mengembangkan talenta ini. Jadi apa yang kita pelajari dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, kita harus mengembangkan talenta yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Ya, apa yang saat ini Tuhan sudah berikan dalam kehidupan adik-adik, coba. Misalnya punya otak yang cerdas, atau misalnya memiliki memiliki wajah yang cantik, yang ganteng, atau punya talenta bermain musik, atau talenta bisa berbicara di depan orang banyak. Semuanya kita harus gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, adik-adik yang lebih tahu, sekarang sudah SMP bukan anak SD lagi. Kira-kira kemampuan apa yang adik-adik miliki? Ya, kita sudah belajar, kita hidupnya hanya singkat. Jadi kita harus menggunakan setiap kelebihan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi dibaca tadi ya, Yakobus pasal 4 ayat 14 dan juga Matius 25 ayat 14 sampai 30. Atau enggak, setelah ini nanti ada soalnya, sekarang di pause dulu deh audionya, coba dibaca dulu. Yakobus pasal 4 ayat 14 dan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kalau sudah dibaca, sekarang ditulis soal nomor 4. Kalau Kak Sam terlalu cepat, di pause dulu ya audionya. Soal nomor 4, jelaskan arti ayat Alkitab Yakobus 4 ayat 14. Sekali lagi soal nomor 4, jelaskan arti ayat Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 14. Ya, boleh langsung diisi. Di pause dulu audionya kalau langsung dijawab. Kalau mau dikerjakan nanti boleh dengarkan dulu lanjutan penjelasan Kak Sam. Tadi nomor 4, sekarang langsung nomor 5. Nomor 5 kalau terlalu cepat di pause dulu audionya. Jelaskan pelajaran apa yang kamu dapatkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ya, sekali lagi nomor 5, jelaskan pelajaran apa yang kamu dapatkan dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Adik-adik, saya mau beritahu untuk nomor 4 dan nomor 5 bukan menyalin ayat. Ya, sekali lagi bukan menyalin ayat, tetapi menuliskan apa yang adik-adik dapatkan. Ya, nomor 4, apa sih artinya ayat itu yang nomor 4? Dan yang nomor 5, adik-adik tulis pelajaran apa yang didapatkan. Tuliskan dalam 1 atau 2 kalimat aja. Yang nomor 5. Ya, tadi kan sudah dibaca ya. Oke adik-adik, jadi kita lihat itu beberapa ayat
dalam Alkitab yang mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sangatlah singkat, kita nggak boleh sombong, dan harus menggunakan setiap kelebihan atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Ya, sekarang kita lihat lagi buku kita, buku paket halaman 58. Sudah dilihat lagi bukunya halaman 58. Coba dilihat paragraf yang kedua. Halaman 58 dilihat paragraf yang kedua, kerendahan hati ini ya. Jadi kita memiliki sikap rendah hati mengantar kita atau membawa kita supaya kita mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita hidup tidak sombong, tidak merasa lebih dari orang lain. Dilihat lagi paragraf 3, kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Ya, sekali lagi kerendahan hati itu lahirnya dari mana? Dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Maksudnya gimana Kak Sem? Ya, maksudnya pengenalan akan diri sendiri berarti kita mengenali diri kita, kita tahu, kita sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Kita hanya sebuah ciptaan. Sehingga apa? Kita sadar kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Sehingga kita harus mengutamakan Allah. Kita harus menyembah Allah. Ya, bahkan di mata Tuhan kita ini adalah orang-orang yang tadinya sudah berdosa. Namun Tuhan telah menebus kita semua dari dosa-dosa. Ya adik-adik, jadi di situ kita tahu kerendahan hati ini kita harus apa? Mengenal diri sendiri dan juga Tuhan. Dari situ ya kerendahan hati lahir. Sekarang ditulis soal nomor 6. Soal nomor 6 kalau Kak Sem terlalu cepat di pause dulu. Soal nomor 6. Kerendahan hati lahir dari titik-titik-titik. Sekali lagi, nomor 6, kerendahan hati lahir dari titik-titik-titik. Oke, adik-adik. Sekarang juga langsung dikerjakan. Kalau mau langsung dikerjakan, di pause dulu audionya. Kalau tidak, dengarkan lanjutan penjelasan Kak Sem. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ditulis kalau terlalu cepat di pause dulu ya. Soal nomor 7, sebutkan 5 ciri-ciri kerendahan hati. Ya, sekali lagi soal nomor 7, sebutkan 5 ciri-ciri kerendahan hati. Nanti itu adik-adik bisa lihat di halaman 59 ya. Ciri-ciri kerendahan hati. Ada banyak, Kak Sem cuma minta 5 aja. Sudah, kalau lagi ditulis, lagi dijawab, di pause dulu audionya. Kalau mau dikerjakan nanti, boleh dengarkan dulu lanjutan penjelasan Kak Sem. Ya adik-adik, jadi di sini kita belajar untuk apa sekali lagi? Rendah hati. Ya, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Ya, coba dilihat halaman 59. Halaman 59. Kalau rendah hati itu sikap yang ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Itu rendah hati ya. Jadi kita sadar kita ini makhluk fana. Ya, hanya sementara. Punya keterbatasan banyak banget yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita harus bergantung pada Allah, Allah yang bisa melakukan segala sesuatunya. Perlunya kita berdoa, pentingnya kita berharap kepada Tuhan. Ya, itu rendah hati. Jadi kita sadar diri sehingga kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan kalau rendah diri itu perasaan gimana? Seseorang merasa dirinya nggak berarti,
dibandingkan dengan orang lain. Ya, ini lebih seperti apa? Orang yang minder, nggak percaya diri. Ya, dia merasa dirinya nggak berarti karena apa? Bukan karena dia sadar ada Tuhan, tetapi karena dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain ya. Tuhan Yesus nggak mau adik-adik semua menjadi anak-anak yang rendah diri. Ya, yang selalu merasa nggak berarti, karena merasa tidak sama dengan teman-teman yang lain, tidak boleh seperti itu ya. Tetapi kita harus rendah hati. Apapun yang kita punyai, kita sadar semuanya adalah milik Tuhan. Ya adik-adik, sekarang ditulis lagi soal nomor 8. Kalau Kak Sam terlalu cepat, di-pause dulu ya audionya. Soal nomor 8, jelaskan perbedaan rendah hati dan rendah diri. Sekali lagi soal nomor 8, jelaskan perbedaan rendah hati dan rendah diri. Oke, kalau mau langsung dijawab, di-pause dulu audionya. Kalau tidak, mau dikerjakan nanti, boleh mendengarkan lanjutan penjelasan Kak Sam dulu. Oke, adik-adik, sekarang dibuka lagi Alkitabnya. Dari kitab Lukas pasal 18. Yuk, kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya, dibuka kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Oke, adik-adik, sekarang di pause dulu audionya, kemudian adik-adik baca ceritanya. Setelah itu Kak Sam jelasin. Oke, dibaca dulu, di pause audionya. Ya, kalau sudah dibaca, di sini bisa dilihat judulnya apa? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi itu apa? Orang Farisi adalah orang yang pada zaman itu dia seorang ahli agama, dia hafal seluruh isi kitab-kitab. Ya, pada zaman dulu belum namanya Alkitab. Dikatakan apa? Kitab Taurat. Ya, jadi orang Farisi ini dia tahu tentang isi semua kitab Taurat. Dia tahu cara-cara ibadah, ya. Sangat terkenal di tengah masyarakat. Sedangkan pemungut cukai ini apa? Orang yang suka nagih pajak. Dan pemungut cukai ini sangat dibenci oleh masyarakat. Karena apa? Mereka ini terkadang suka memeras. Ya, suka menagih pajak lebih daripada yang seharusnya. Ya, dan kita melihat ada apa ini? Orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Apa yang dikatakan? Mereka berdua pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi ini dia berdoa, dia bilang apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu doa si orang Farisi. Jadi orang Farisi ini dari doanya adik-adik lihat kenapa dia? Dia sombong. Memang dia baik, dia taat agama, tetapi dia merendahkan pemungut cukai ini. Kita tidak boleh seperti orang Farisi. Mungkin kita rajin ke gereja, kita rajin baca Alkitab, sehingga kita mengejek orang-orang yang lain yang mungkin tidak serajin kita. Kita tidak boleh ya. Nah, kita melihat tadi ahli Farisi, sekarang pemungut cukai. Sedangkan pemungut cukai apa yang dilakukan? Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia nggak berani melihat ke atas. Pemungut cukai ini memukul dirinya sendiri, dia merasa berdosa di hadapan Allah. Dia minta belas kasihan Tuhan. Ya, adik-adik, jadi di sini yang Tuhan Yesus mau kita memiliki sikap seperti pemungut cukai ini. Ya, kita tidak sombong di hadapan Tuhan, tetapi kita tetap sadar kita ini hidup hanya karena kebaikan Tuhan. Coba adik-adik lihat pada saat ini. Tuhan Yesus sudah beri apa aja sih kepada adik-adik? Masih bisa bernafas? Masih sehat? Masih kuat? Masih bisa berjalan? Anggota tubuhnya masih lengkap?
Apakah adik-adik sudah bersyukur? Nah, ya, segala sesuatunya bukan untuk kita sombongkan. Mari kita gunakan semuanya untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, jadi itu kisah tentang pemungut cukai dan juga orang Farisi. Ya, orang Farisi dia bersikap sombong berdoa ketika di bait Allah, ya, merendahkan pemungut cukai. Sedangkan pemungut cukai dia sadar dirinya adalah orang berdosa sehingga dia butuh belas kasihan daripada Tuhan. Ya, sekarang ditulis soal nomor 9. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di-pause dulu audionya lalu ditulis nomor 9. Sebutkan 3 pelajaran yang kamu dapatkan dari kisah yang dituliskan dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Sekali lagi soal nomor 9. Sebutkan 3 pelajaran yang kamu dapatkan dari kisah yang dituliskan dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya. Boleh dijawab dulu, kalau sedang dijawab langsung, di-pause dulu audionya. Kalau mau dikerjakan nanti, dengarkan sedikit lagi pembahasan dari Kak Sem. Oke, adik-adik. Jadi kita sudah melihat di sini pentingnya kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita manusia. Karena hidup kita sangat singkat. Dulu mungkin adik-adik berasa masih TK, masih SD, sekarang sudah SMP. Nanti SMA, nanti kuliah, nanti kerja, bertambah tua. Ya, tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita. Namun yang terpenting adalah dengan hidup kita yang singkat, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi sangat penting. Dan Tuhan Yesus pun sangat ingin kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Sekarang dibuka lagi Alkitabnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7. Ya, adik-adik baca dulu ceritanya, nanti Kak Sem jelaskan. Dibuka Alkitabnya Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7. Oke, di-pause dulu audionya, kemudian adik-adik baca. Kalau sudah, ya, jadi ceritanya dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini tentang apa? Tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Masih ingat pelajaran SD, hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua cakrawala, hari ketiga darat laut dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang, matahari, bulan dan bintang-bintang di langit. Hari kelima hewan-hewan yang ada di udara dan yang ada di air. Hari keenam kita manusia dan hewan darat diciptakan oleh Allah. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya. Bahkan ketika manusia yang pertama melakukan dosa, siapa? Adam dan Hawa, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Seharusnya manusia dibinasakan. Ya. Masuk neraka. Namun apa yang terjadi? Tuhan Allah yang di surga, dia mau mengorbankan dirinya. Karena apa? Karena dosa hanya bisa digantikan dengan darah suci yang tercurah. Manusia udah gak ada yang suci lagi. Jadi Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta tadi, dia yang mau jadi manusia. Ya, itu yang kita peringati dengan hari Natal. Tuhan Allah pencipta alam semesta, dia mau lahir ke dunia. Coba adik-adik lihat. Tuhan Yesus aja lahirnya di mana? Di kandang domba. Kenapa nggak di istana? Dia kan raja. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Bahkan Tuhan Yesus pada saat itu siapa ayahnya? Tukang kayu. Ya, tukang jualan kayu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati.
Dan apalagi yang terjadi adik-adik ya, kita melihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7, sebelum Tuhan Yesus melakukan tugasnya untuk mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Apa itu perjamuan? Makan dan minum bersama dengan 12 muridnya. Tadi masih ingat siapa Tuhan Yesus? Pencipta alam semesta ini yang mengasihi manusia dan mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Lalu apa yang terjadi? Tadi udah dibaca belum? Ayo. Ya, yang terjadi adalah Tuhan Yesus dalam perjamuan itu, perjamuan malam itu, dia membasuh kaki murid-muridnya. Apa itu membasuh? Mencuci. Ya, mencuci kaki murid-muridnya. Bayangin, adik-adik pernah nggak ada yang nyuci kaki temennya? Ya, kaki itu apa sih? Kaki itu kan yang dipakai untuk menginjak segala sesuatu. Mungkin kakinya kotor, ya, karena kaki dipakai untuk berjalan. Adik-adik coba pernah nggak ada yang pegang kaki temennya kemudian dibersihin, dilap? Pasti nggak pernah. Ini Tuhan Yesus, dia membasuh kaki murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya satu persatu. Padahal Tuhan Yesus itu tadi siapa? Dia raja di atas segala raja. Bahkan dari ke-12 muridnya itu Tuhan Yesus adalah yang menjadi guru, yang menjadi pemimpin. Ya, harusnya murid-muridnya yang melayani Tuhan Yesus, memberikan makanan, memberikan minuman, mungkin mencuci kakinya, mencuci tangannya. Mungkin ya, Tuhan Yesus seperti itu. Kan biasanya bos-bos yang dilayani ya. Tapi ini apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia malah mengajarkan kita semua untuk rendah hati. Dia yang sekalipun adalah seorang pemimpin, seorang pencipta alam semesta ini, tapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya adik-adik, sekarang ditulis soal nomor 10, nomor terakhir. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause audionya. Sebutkan 3 pelajaran yang kamu dapatkan dari kisah yang dituliskan dalam kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi nomor 10, sebutkan 3 pelajaran yang kamu dapatkan dari kisah yang dituliskan dalam kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Oke, adik-adik. Jadi itu 10 soal untuk tugasnya. Nanti kalau sudah dikerjakan di bukunya, ya dikerjakannya ada soalnya, ada jawabannya juga ya. Boleh soal jawab atau soalnya dulu, jawabannya di bawah, bebas. Pokoknya ditulis ada soal dan ada jawabannya. Kemudian difoto, fotonya jangan sampai blur, fotonya yang jelas, jangan blur, jangan terpotong, dikirimkan ke WhatsApp Kak Sem. Oke, itu tugasnya. Jadi kita sudah belajar hari ini tentang apa? Kerendahan hati. Ya, kita mau rendah hati. Karena apa? Karena hidup kita sebagai manusia hanya sementara. Kemudian hidup kita yang sementara ingin kita gunakan untuk apa? Untuk sombong, untuk pamer? Bukan. Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, mengasihi sesama kita. Ya, bukan menebar kebencian, menanam dendam, bukan seperti itu adik-adik. Ya, hidup kita hanya singkat, gunakan sebaik mungkin. Kalau punya apa tadi? Talenta, punya kemampuan, punya bakat, kita gunakan kembali untuk memuliakan Tuhan. Bahkan tadi yang terakhir apa? Kita melihat Tuhan Yesus sendiri, dia aja yang pencipta alam semesta ini, mau mencontohkan sesuatu hal, membasuh kaki murid-muridnya, contoh kerendahan hati. Apalagi kita nggak boleh sombong ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.